Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar kembali terkait dengan programming assignment, di mana biasanya ini yang akan kita bahas algoritmanya yaitu algoritma hyperlink induced topic search. Ini biasanya digunakan untuk page rank algoritma ini. Jadi untuk meranking dari banyaknya data, kemudian data itu yang paling berpotensi untuk menjadi ranking yang pertama. Nah, ini kita bisa menggunakan algoritma HITS ini ya. Nanti yang akan kita bahas bagaimana cara jalannya ya, sampai nanti step by step cara jalannya ini. Nah, HITS ini ya, algoritma HITS ini didasarkan dari adanya hubs dan authorities. Jadi kalau dalam pengertiannya itu authorities ini beberapa situs yang memiliki topik serupa dengan apa yang kita cari. Jadi misal kita cari Universitas Muhammadiyah Malang, nah itu ketika kita cari UMM ya, maka biasanya langsung kita ditunjukkan ya suatu ya pencarian, oh inilah yang berhubungan dengan UMM misal. Jadi authorities ini merupakan aplikasi atau situs yang memiliki topik serupa ya, topik serupa. Biasanya kalau dalam pencarian ya query-nya kita pakai select bintang from apa like persen apa yang kita cari berdasarkan dari inputan user, itu authorities. Kalau hub ini merupakan kumpulan atau situs-situs yang berisi hyperlink yang kita cari tadi. Jadi hub ini merupakan hyperlink atau kumpulan dari beberapa authorities. Itu kalau dalam bahasanya. Nih, jadi hub ini kumpulan dari beberapa authorities. Kalau authorities ini merupakan situs yang kita cari yang relevan ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk web page atau reach web page untuk meranking suatu page tertentu. Ini dikembangkan oleh John Kleinberg ya. Nah, sebuah hub yang baik ya apabila dia merepresentasikan atau menunjuk ke banyak page. Nih, jadi hub yang bisa dikatakan yang baik ya, a good hub represented a page that point to many other page. Jadi kalau dia menunjuk ke banyak page, ke banyak atau menyimpan banyak authority. Nah, sebuah authority yang bagus yaitu merepresentasikan was linked by many different hub. Jadi dia bisa menunjuk ke banyak hub. Nah, begitu. Nih. Oke, ini salah satu contoh. Ini saya ambil dari as.com. Jadi di sini misal kita cari car gitu ya. Nah, nanti dia akan muncul beberapa yang berhubungan dengan keyword yang kita cari, car. Nah, di sini di dalam kok bisa admoons.com ini dia masuk ranking pertama. Nah, kalau kita hitung a good hub is represented pointed by authorities. Jadi dia bisa menunjuk ke banyak ini hyperlink ini good. Jadi ini kemudian yang kedua ya dia bisa menunjuk ke yang lain dan sebagainya. Ya, ini salah satu contoh yang dipakai di dalam as.com. Oke. Sekarang kita masuk ke algoritmanya, cara step by step. Oke. Nah, di dalam HITS ya komponen utamanya yaitu ada hubs, ada authorities. Ini tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk mengidentifikasi mana yang terbaik ya antara mana yang terbaik masing-masing hub dan authorities. Nah, ini kita bisa ubah menjadi suatu agency metric. Jadi agency metric itu merupakan metrik yang bisa kita konversikan ke dalam suatu node. Sehingga ketika kita sudah mengubah tadi agency metric ini, nah kita bisa mengkalkulit hub and authorization ya. Ini kita bisa pakai
K sama dengan 3. Jadi K sama dengan 3 itu iterasinya. Iterasi dari banyaknya iterasi yang akan kita hitung. Nah, ini. Contoh ini ya. Kita mempunyai satu metrik ini ya. Ordo 4x4 ya. Kemudian kita proses. Nah, kita ubah menjadi satu agency metrik dengan menggunakan node ini. Ya. Agency matrix with nodes. Nah, ini kita ubah di mana yang ini ya, baris dan kolom pertama ini N1, kemudian ini N2, N3, kemudian N4 ini. Nah, oke. Nah, kemudian kita ubah ke dalam bentuk graf yang berarah. Jadi metrik ini yang di matriks ini ya, kita ubah menjadi graf yang berarah. Nah, misal ini satu menunjuk ke dua. Ini kalau satu ke satu kan nggak ada, langsung dia satu ke dua, satu ke tiga, ada kan, satu ke tiga, satu ke empat, satu ke tiga, satu ke dua, satu ke empat. Nah, jadi kalau nilainya satu, ini dia menunjuk, kalau nol dia tidak menunjuk, itu gampangannya ya. Kemudian, nah ini akan kita ranking ya. Ada yang disebut dengan out degree, ada yang disebut dengan in degree, di mana out degree ini dia berfungsi sebagai hub ya. Kemudian in degree dia berfungsi sebagai authorities. Nah, ini. Nah, akan kita ranking seberapa banyak out degree dari N1. Nah, jadi yang keluar dari N1 ini berapa banyak? 1, 2, 3, ada 3. Nih. Kemudian kalau yang in degree, berapa banyak yang masuk? Hanya 1, ini 1. Dan begitu seterusnya. N2 yang keluar berarti N2 yang keluar 1, 2, 2. Nah, 1 dan 2. Dan seterusnya akan kita ranking. Oh, ternyata dari hasil perankingan itu ya, N1 hub pada N1. Nah, ini yang rankingnya nomor 1. Nah, ini ranking nomor 2 berdasarkan dari nilai ini ya. Begitu pula authorities ya. Authorities dia ternyata ranking yang paling besar, nah ranking yang 4 ini. Gitu. Dan seterusnya. Jadi rankingnya sudah bisa dihitung. Ini belum masuk ke nilai K, belum. Hanya proses awalnya. Nah, bagaimana kita bisa menghitung nilai K1, K2, dan K3? Jadi hasil dari agency metrik yang pertama ini kita ubah dalam bentuk transpose metrik. Nih. Jadi untuk menghitung nilai K1, agency metrik yang awal tadi kita transposkan. Ya. Jadi proses transpose itu apabila nilai ini saya katakan saja sebagai nilai horizontal ya, akan kita ubah menjadi nilai vertikal. Ini karena ada perbedaan antara baris dan kolom, jadi saya katakan ada nilai horizontal sama nilai vertikal. Begitu pula nilai horizontal yang ada di N2 kita ubah menjadi nilai vertikal. Nah, ini yang disebut dengan transpose metrik. Oke. Nah, kemudian kita bisa mengasumsikan atau menginisialisasi hub ya ini sebagai vektor. Nah, ini nilai dari vektor tadi, nilai dari hub kita inisialisasi sebagai 1. Ini boleh. Jadi kita inisialisasi dulu hubnya ya, untuk menghitung nilai K itu kita inisialisasi sebagai nilai 1. Oke. Nah, ini. Jadi transpose tadi ya, untuk menghitung nilai authority ya, kita bisa menginisialisasi nilai hub ya, nilai hub tadi dengan menginisialisasi nilai 1. Oke. Nah, ini kemudian kita kalikan hasil dari transpose metrik tadi dengan perkalian inisialisasi dari hub yang kita inisialisasi 1. Kemudian kita kalikan perkalian metrik, hasilnya 1 kali 4 ordonya ini. Jadi authority-nya sudah kita dapatkan 11224. Ini authority. Oke. Nah, kemudian untuk menghitung hub
ya untuk menghitung hub. Tadi sudah kita dapatkan nilai authority-nya untuk menghitung hub. Nah, ini nilai dari ini kita bisa mengalihkan ya. Kita bisa mengalihkan hasil dari transpose tadi ya dengan mengalihkan nilai hub. Maaf sebentar. Oh, belum, ini sebelum transpose. Ini sebelum transpose, kemudian kita kalikan dengan nilai hasil dari authority tadi. Nah, makanya kita dapatkan hubnya ini. Oke. Lanjut. Nah, setelah itu kita ranking. Oh, nilai dari hubnya 7, nilai dari A1 ini kita dapatkan dari langkah sebelumnya tadi. Kemudian setelah itu ini. Nah, masing-masing. Ini untuk nilai K sama dengan 1. Oke. Kemudian kita ranking ya. Oh, ternyata pada K1 yang paling tinggi di hub. Nah, ini nilainya 7. Kemudian kedua, ketiga, keempat. Oke, ini sama saja seperti yang di atas, hampir sama ya kalau kita rankingkan. Nah, rankingkan hub yang paling tinggi nilai hubnya N1, yang paling rendah nilai N4, yang authority yang paling tinggi nilainya N4 ya, yang authority. Oke, ini untuk K1. Nah, kemudian ya kita akan melangkah ke K2. Nah, ini jadi untuk melangkah ke K2, nah ini mohon maaf ini salah, ini K2. Nah, ini akan kita kuadratkan masing-masing nilai dari authority tadi. 1124. Oh ya, authority. Oke, ini akan kita kuadratkan. Mas, ini sama dengan 22. Oke, nah permasalahannya nanti di nilai K2 ini harus di bawah nilai 1. Jadi nilai ini ya K2-nya nanti itu harus kurang dari 1. Oleh karena itu harus kita normalisasi. Ya, ini caranya menormalisasi. Jadi nilai dari yang ada di sini ya akan kita akarkan dengan hasil dari pertambahan ini V1 ini. Makanya nilainya 0213, 0214 ya, 0,426, 0,856. Jadi ini kita normalisasi agar nilainya untuk K2 itu harus di bawah nilai 1. Itu dinormalisasi. Nah, ini cara normalisasi. Sehingga ya ini sama seperti hub tadi. Nilai dalam sebelumnya kita tambahkan hasilnya di sini, kita normalisasi hasilnya nah seperti ini. Oke. Itu. Nah, kemudian setelah itu kita buat lagi untuk K2-nya. Nah, nilai dari hub tadi sekian, nilai dari authority sekian, kita dapatkan dari langkah sebelumnya. Kemudian kita rankingkan, ternyata hampir sama juga. Jadi nilai hub yang tertinggi N1, nilai authority yang tertinggi N4. Nah, tuh. Kemudian yang terakhir kita ingin menghitung nilai K3. Di mana K3 ini kita dapatkan authority ya, authority yang dari sebelumnya tadi ya, ini sudah kita dapatkan nilainya sekian. Kemudian setelah itu kita normalisasi ya, kita dapatkan nilai ini. Oke. Kemudian nilai hubnya juga hampir sama seperti tadi, nilainya sekian. Nah, setelah kita ranking, nah sama juga. Jadi bisa dikatakan proses yang paling awal tadi, yang paling di atas ini sampai K3 dan K ke N ya hampir sama. Jadi nilainya hampir tetap ya. Rata-rata seperti itu. Itu jadi karena sebuah hub yang menyimpan banyak authority dan authority yang menunjuk ke banyak hub ini sangat berpengaruh dari hasil perankingan di dalam algoritma hits ini. Jadi nggak ada, kalau kita lihat ya bersama nilainya meskipun kita menormalisasi karena yang paling banyak menunjuk ya atau yang paling banyak menyimpan nilai dari authority N1 dan yang paling banyak menunjuk ini N4. Oke, itu. Nah, kasusnya ini akan kompleks apabila kita memiliki kasus yang lebih dari apa yang tadi saya tunjukkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
nanti kita lihat di diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.